Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman, tanggal 4 Juli tahun 2025, saya kembali hadir dari ibu kota Nusantara. Nah, di awal bulan Juli ini saya mengajak teman-teman semua untuk keliling-keliling lagi ya di kawasan ibu kota Nusantara. Dan ini salah satu tempat yang udah lama tidak kita kunjungi, yaitu Bandara Internasional Nusantara. Nah teman-teman semua, dari kejauhan ya, tulisan Bandara Internasional Nusantara di bundaran ini langsung mencuri perhatian tuh di bawah sana. Bundaran ini jadi penanda utama kawasan bandara dan sekarang bentuknya udah mulai makin jelas nih teman-teman. Jalannya udah dibeton ya di kanan kiri, terus juga marka jalannya udah mulai rapi. Dan juga teman-teman, lampu penerangannya juga udah mulai terpasang kalau kita lihat. Dan di tengah bundaran tuh ya, kalau kita lihat sudah ditanami rumput dan juga beberapa tanaman hias. Meski belum sepenuhnya selesai teman-teman, kita bisa lihat kawasan ini itu terus berbenah dan sekitar bundaran sampai ke terminalnya ini masih didominasi oleh tanah merah dan pepohonan. Beberapa alat berat juga masih terlihat ya, artinya masih ada aktivitas di kawasan ini yang terus berjalan. Oke teman-teman semua, sekarang kita lebih dekat ya ke lokasi yang akan jadi tempat parkir pesawat atau apron utama. Permukaan lahannya sudah dibeton cukup luas ya teman-teman, dan pola garis yang terlihat kemungkinan menunjukkan jalur operasional untuk pesawat dan kendaraan bandara. Di beberapa titik masih ada alat berat dan aktivitas pekerjaan. Mungkin mereka sedang menyelesaikan bagian akhir seperti saluran air, penguatan permukaan kan, dan juga marka operasional di bagian-bagian akhir. Sekitar apron juga masih banyak lahan terbuka ya teman-teman. Kalau kita lihat, bisa jadi nantinya akan digunakan untuk fasilitas tambahan seperti area parkir pesawat lain. Terus juga ada jalan penghubung biasanya ya ke runway. Atau mungkin bisa dibangun zona keamanan untuk di bandara. Dan juga teman-teman, sesuai informasi yang saya dapatkan ya, bandara ini tuh sudah mendapatkan sertifikasi kelayakan operasional dari Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan ya pada tanggal 12 Juni tahun 2025. Tapi meskipun begitu teman-teman, untuk benar-benar bisa digunakan ya, bandara ini untuk benar-benar bisa digunakan penerbangan domestik atau internasional, jadi masih harus menunggu regulasi baru yang mengatur izin operasionalnya secara utuh. Secara umum kalau kita lihat teman-teman, walaupun belum selesai 100% ya, progres di area ini itu cukup terlihat dan terus berjalan ke arah yang lebih siap, ya nggak sih teman-teman? Nah teman-teman semua, kalau kita lihat dari sudut ini ya, di tengah sana ada bangunan bertingkat yang merupakan menara pengawas atau air traffic control. Struktur utamanya kalau kita lihat sudah berdiri kokoh ya, meskipun bagian atasnya masih terbuka dan mungkin masih dalam tahap penyempurnaan. Di depan kita ini terbentang area beton cukup luas yang tampaknya sedang dipersiapkan untuk keperluan operasional dan sedang dikerjakan, kemungkinan untuk jalur akses kendaraan bandara atau fasilitas pendukung lainnya. Yang menarik teman-teman, di bagian sana tuh ya, di bagian sana ada danau buatan ya, yang kemungkinan berfungsi sebagai penampung air sekaligus elemen landscape ya. Di tengah danaunya juga udah berdiri tuh ya, itu patung Garuda Take Off, itu tingginya 20 meter teman-teman, karya maestro patung Indonesia. Sudah tahu semua lah ya, Pak Nyoman Nuarta. Dan kalau kita lihat teman-teman, kehadiran patung ini memberi kesan simbolis bahwa bandara ini tuh bukan cuma soal transportasi teman-teman, tapi juga tentang semangat dan kebanggaan nasional. Bener nggak? Nah teman-teman semua, kalau dilihat dari dekat ya, terminal utama bandara ini punya desain yang cukup sederhana. Bangunannya memanjang dengan atap bergelombang berwarna gelap. Memberi kesan modern tapi tetap minimalis. Gak banyak ornamen mencolok, dari sisi tampilan teman-teman kesannya lebih fungsional. Kalau dibandingkan dengan bandara-bandara di ibu kota negara lain, desain seperti ini mungkin terlihat lebih sederhana ya teman-teman kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Di beberapa negara, bandara utamanya punya desain ikonik yang langsung melekat di ingatan kita semua. Tapi di sini teman-teman, pendekatannya mungkin lebih ke efisiensi dan kesiapan fungsi dasar terlebih dahulu. Menurut saya pribadi, meskipun belum terlihat megah secara visual ya, yang lebih penting itu adalah bagaimana ke depan bandara ini bisa memberi kenyamanan dan pengalaman baik bagi pengguna. Karena ini adalah gerbang utama menuju ibu kota Nusantara.
Harapannya tetap ada ya teman-teman agar tampilannya bisa terus dikembangkan dan mencerminkan wajah Indonesia di mata dunia ke depannya. Sebagai tambahan informasi teman-teman semua ya, di sekitar kawasan bandara ini juga udah mulai terlihat ruang terbukanya ya. Salah satunya adalah Taman Bandara Nusantara yang kemarin kita kunjungi dan tampilannya cukup menyegarkan. Bisa jadi ya, jika pengembangannya konsisten dan terus diperluas, Bandara Nusantara ini akan memiliki ruang terbuka hijau terbesar di dunia. Amin. Bantu aminin ya, itu doa saya untuk Bandara Nusantara. Oh ya, buat teman-teman semua yang belum sempat menonton video saya kemarin di Taman Bandara Nusantara, silahkan ditonton ya, selesai menonton video ini ya. Kalau sudah selesai menonton video ini, silahkan ditonton video kemarin. Itu menarik juga karena kita keliling di Bandara Nusantara. Taman Bandara Nusantara. Dan inilah teman-teman landasan pacu utama Bandara Internasional Nusantara. Dari sudut ini kalau kita lihat ya, kita itu bisa lihat dengan jelas kalau dari sudut ini bahwa landasan pacu sepanjang 3000 meter sudah selesai dibangun dan tampak sudah siap digunakan. Angka 07 di ujung landasan menunjukkan arah pendaratan ke timur laut. Garis-garis putih tengah juga merupakan garis tengah teman-teman. Dan di bagian depan juga sudah terlihat garis awal pendaratan yang menjadi penanda batas aman pesawat mendarat. Di sebelah kanan ada jalur penghubung pesawat teman-teman, atau biasa disebut sebagai jalur taxiway yang digunakan saat pesawat bergerak dari tempat parkir ke landasan pacu atau sebaliknya. Di sisi kanan dan kiri landasan terlihat zona terbuka berumput yang sudah diratakan juga. Ini biasa disebut sebagai zona aman teman-teman, untuk memastikan tidak ada gangguan saat pesawat lepas landas atau mendarat. Dan kalau kita lihat di kejauhan sana, tampak kawasan industri di Teluk Balikpapan teman-teman. Letaknya cukup strategis ya, dekat dengan pelabuhan dan kawasan logistik. Serta menjadi salah satu titik penghubung antara kota-kota di sekitar IKN ya, kota-kota di sekitar IKN dengan ibu kota Nusantara dan juga Kalimantan Timur. Melihat kondisinya seperti sekarang teman-teman, secara fisik landasan pacu ini kalau kita lihat sudah sangat siap digunakan ya. Namun seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, untuk benar-benar bisa beroperasi masih perlu menunggu aturan resmi dari pemerintah agar bandara ini bisa melayani penerbangan dalam maupun luar negeri teman-teman. Nah teman-teman semua, itulah tadi update terbaru dari kawasan Bandara Internasional Nusantara di awal bulan Juli ini. Dari apa yang sudah kita lihat langsung di lapangan, banyak perkembangan yang sudah cukup signifikan ya. Mulai dari landasan pacu, apron, garba rata, hingga taman-taman dan ruang terbuka hijau yang mulai tertata. Kalau bicara tentang tampilan dan desain, mungkin masih ada yang membandingkan dengan bandara di negara lain ya, yang tampil lebih megah atau ikonik. Tapi menurut saya teman-teman, yang paling penting sekarang ini adalah fungsinya dulu berjalan dengan baik. Dan kedepannya kita berharap tampilan dan kualitas layanan juga bisa ikut menyusul, ya enggak?
Dan sebagai warga Kalimantan Timur, teman-teman, saya merasa ini adalah momen penting. Bandara ini bukan cuma proyek infrastruktur, tapi juga simbol bahwa daerah kami kini menjadi salah satu titik utama pembangunan nasional. Saya yakin teman-teman, dengan kerja bersama dan komitmen yang konsisten ya, Bandara Nusantara bisa tumbuh menjadi kebanggaan baru di Indonesia. Bukan hanya secara fungsi, tapi juga dalam cara ia menghormati lingkungan dan budaya lokal. Semoga ya teman-teman, semua proses ke depan berjalan lancar dan tetap berpihak pada masyarakat sekitar. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video kali ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman semua ya. Tulis pendapat teman-teman semua dan mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.